Assalamualaikum, welcome to back my channel. Ini aku pengen lanjutin part 2-nya ya, yang tentang kemarin, tentang kita berbincang-bincang. Aku ngasih tahu tentang behel itu gimana. Ini aku barusan upload karena memang aku kan juga ada kesibukan gitu. Di sini aku pengen lanjutin yang ngasih tahu kemarin. Dari sekarang udah aku lanjutinnya dari biaya pemasangan itu. Aku masang bel itu atas sama bawah itu 4 juta. Terus pertamanya itu aku masang atasnya dulu. Ternyata nggak lama dari itu bawah juga harus dipasang biar ada progresnya kan. Tapi ya udah aku pasang deh itu langsung. Habis itu aku atas sama bawah itu 4 juta kan. Tapi itu di luar dari kayak cabut gigi, kontrol dan lain-lain, atau bracketnya lepas itu lain. Kalau misalkan cabut gigi itu aku satu gigi itu 250.000 ya kan. Terus tentang kontrol atau ganti karet itu biasanya 125.000 sih kalau atas bawah, ganti karet atas bawah itu. Kalau ada yang lepas itu kayaknya di itunya 50.000 deh per bracket itu, kayak gitu. Tapi kalau misalkan kalian udah cabut ya kan, tempat aku itu Dokter Darnus itu dia kalau misalkan kita mau kontrol untuk cuman mau narik doang itu dia free kayak gitu. Terus kalau untuk penambalan gigi juga kan kalian kalau sebelum mau pasang bel itu kalian harus nambal gigi dulu. Misalkan kalian punya gigi yang bolong-bolong itu harus ditambal karena memang itu menyebabkan virus kan. Kita kan kalau pakai bel itu memang harus bersih banget, dan itu harus harus ditambal kayak gitu baru dia dipasang kayak gitu. Tapi di tempat Darnus itu dokter gigi aku itu rame banget, jadinya harus ngantri kayak gitu loh, kayak nggak worth it kayak gitu. Jika kita rumahnya jauh itu memang harus lebih awal sih, tapi dia bukanya itu dari jam 3 sampai jam 9 biasanya. Tapi kalau sebelum pandemi ini dia dari jam 3 sampai jam 6 doang sih kayak gitu. Dan aku juga belum kontrol sih. Aku biasa kontrol itu 1 bulan 1 kali. Tapi kalau lagi gak males, aku biasanya males-malesan sih. Kadang-kadang kontrol, kadang enggak. Karena ya kayak gitu. Bukan males apanya ya, males ngantrinya itu loh. Terus kita bicara tentang lama atau enggaknya. Aku lama sih pasang behel karena ya memang aku jarang kontrol. Terus aku awalnya itu ya memang malas dicabut, tapi memang harus dicabut ya. Gigi aku dicabut 2, atas kanan dan atas kiri. Yang di bawahnya aku nggak dicabut kayak gitu. Terus kita bahas tentang Dokter Darnus itu tempatnya gimana. Tempatnya ya kayak klinik biasa kayak gitu sih. Aku sih nggak nutup-nutupin ya, kayak biasanya kan aku ngelihat kayak aku nggak bisa nyebutin sih ya, tapi kan memang harus aku sebutin biar kalian tahu kan. Untuk kebersihannya sih bersih depannya, tapi kalau untuk alat-alatnya sih kayaknya itu bekas dari rumah sakit mana gitu baru dia ambil atau kayak gimana kan. Juga Dokter Darnus itu dokter gigi di daerah Bekasi sana, setahu aku sih dia pernah cerita sama aku. Terus orangnya baik banget dan humble banget, dan juga istrinya juga baik sih. Ada juga dia punya pegawai dua. Jadinya ya kayak gitu. Aku juga nggak terlalu itu sih, tapi kalau aku sih untuk kontrol ya aku mintanya sama dokternya langsung, nggak sama pegawainya itu. Kadang-kadang sih kalau cuman untuk ganti karet oke lah nggak apa-apa, tapi kalau untuk narik atau untuk benerin postur gigi itu aku minta sama Dokter Darnusnya langsung. Terus
Oh iya, aku belum cerita ya tentang gigi aku dicetak. Gigi aku dicetak itu biayanya itu untuk pencetakan itu 350.000 sama dikasih kawatnya juga sih. Nggak tahu kawatnya itu kayak kawat narik, bentuknya kayak gimana ya, bentuknya tuh kayak sebentar, aku tuh ada bentuknya itu seperti, kayaknya aku nyimpen deh, kawatnya itu bentuknya seperti gini. Jadinya kawat itu tuh untuk dia narik, kalau ditarik kayak gitu loh. Aku sih kurang tahu ya, tapi bentuknya kawatnya itu tuh seperti gini. Tuh, ini kawatnya. Jadinya ya ini mahal sih, ini kawat kayak gini doang cuma 350.000. Aku juga gini. Udah habis itu ya udah deh. Dan sedikit cerita sih kayak gitu doang sih. Aku ini lagi, sebenarnya aku tuh ini pemula, jadinya aku tuh agak bete kayak gitu sih sebenarnya untuk mau kalau aku bikin konten kayak gini, bikin cerita-cerita kayak gini, kalau bukan di rumah itu kayak gimana ya. Tapi mau kayak gimana lagi lah, nggak apa-apa, demi kalian aku ngasih tahu. Kalian itu kalau masang behel tuh memang harus ada niatan sih dari awal. Kalian harus berani budgetnya, berani sakit gigi kalian harus berani cenut, nggak bisa tidur, susah makan kayak gitu. Tapi kalau kata orang-orang sih, kalau misalkan pakai behel itu kan sariawan atau apa, tapi itu tergantung orangnya sih. Kalau aku sendiri sih aku jarang ya sariawan. Kalau misalkan kawatnya itu panjang, mungkin kan sering nusuk-nusuk di pipi ya kan, itu mungkin kadang sariawan. Tapi kalau untuk kayak orang-orang yang katanya giginya penuh sama sariawan itu aku sih nggak merasakan itu semua sih ya, nggak tahu kenapa ya. Mungkin ya tergantung orangnya juga sih ya kan, kita kan nggak tahu juga. Tapi kalau aku sendiri merasakan untuk sariawan yang begitu parah sih aku nggak merasakan sama sekali. Dan kalau misalkan kawat kalian udah mulai panjang, yang di ujungnya itu kan memang harus dipotong. Kalian dipotong, karena kalau nggak dipotong itu bisa menyebabkan pipi kalian itu kayak luka-luka tergores kayak gitu kan. Aku juga pernah ngalamin itu ya, sampai sekarang sih juga kayak gitu sih. Tapi kalian memang harus menyiapin mental untuk semua itu. Dan juga tentang cara sikat gigi. Terkadang kata orang kalau mau ke behel itu sikat giginya gimana kak, kayak gitu kan. Kalau aku sih sikat giginya ya pelan-pelan sih ya kan. Apalagi kalau awal pasang itu kita 1 jam nggak boleh makan. Kita 1 jam nggak boleh makan. Kita makanya sebelum pasang itu kita harus makan dulu, biar kita 1 jam itu nggak boleh makan kan. Habis itu habis itu sikat giginya pertamanya tuh kalau misalkan kita pakai behel itu ya, kayak orang bilang nyingkemnya susah atau apa susah kayak gitu sih. Aku sih nggak merasakan sih ya, tapi ya biasa aja kayak gitu. Tapi ya untuk kalau sakit sih sakit banget, apalagi kalau misalkan diganti ya kan. Maaf itu ada gangguan sedikit ya. Tapi kalian, aku yakin kalian akan kuat sih, akan berhasil gitu kan. Tapi aku saranin kalian memang harus cari-cari dokter yang benar-benar sesuai gitu loh, sama budget yang udah kalian keluarin, sama hasilnya juga kayak gitu. Jangan cari yang murah-murah kayak gitu sih. Aku juga nggak menyaranin untuk kalian itu cuman pas
pasang-pasang doang kayak gitu kan. Itu gila sih, aku juga nggak habis pikir kalau orang yang cuma pasang-pasang doang, mereka itu menyakiti diri dia sendiri loh. Udah susah makan, susah tidur, susah sikat gigi, susah apa aja ya kan, ngeluarin duit untuk ganti karetnya. Kalau misalkan kalian udah mempunyai bentuk gigi yang sempurna, yang rapi, ya udah terima, nggak usah so gaya-gayaan untuk Stanley ada apa gitu, untuk stylish kayak gitu, untuk apa kayak gitu. Itu sakit, apalagi kalau di saat gigi kita dipasang karet yang nyambung itu bener-bener tadinya gigi kita gini, gigi kita akan gini dan krek gitu. Itu sakit banget, dan sakit banget. Gigi atas dan gigi bawah itu mentok, itu sakit banget. Mungkin aku tuh ngasih tahu pengalaman aku ini kurang baik ya, atau kurang banyak kurangnya, tapi aku tuh maklumah untuk pemula kayak gitu kan. Aku juga bingung kadang-kadang mau ngomongnya apa, tapi nggak apa-apa, kita bersama-sama belajar dan saling support. Terima kasih, bye. Jangan lupa comment, like, and subscribe.